Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Junaidi dari guru SMA Muhammadiyah Satu Taman, guru matematika. Berikut akan saya presentasikan tugas akhir diklat online APKS PGRI, yaitu membuat video pembelajaran berbasis PowerPoint. Berikut PowerPoint yang sudah saya buat ya. Oke, langsung aja ya. Materi yang saya ambil hari ini yaitu materi dimensi 3 ya, matematika wajib kelas 12 SMA atau MA ya. Sebelum kita ke materi dimensi 3 matematika wajib kelas 12 SMA atau MA, kita ke KIKD-nya dulu ya. Untuk KIKD-nya ya, KIKD dimensi 3 ya, untuk KI-nya ya. Hari ini kita hanya belajar di KI 3 saja, yaitu KI pengetahuan ya. KI 3 yaitu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah ya. Itu untuk KI-nya. Untuk KD-nya, KD 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik ke titik, terus ya, titik ke garis dan titik ke bidang. Oke, lanjut ke indikatornya. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang saya ambil hanya indikator 3.1.2 ya. Itu menjelaskan kedudukan suatu unsur ruang, titik, garis dan bidang. Ini ada titik ke garis dan seterusnya. Ya, ada peta konsepnya. Oke, langsung aja ke materinya ya. Untuk materinya tadi kan saya ambil kedudukan titik, garis dan bidang dalam ruang ya. Ini berikut peta konsep dari kedudukan titik, garis dan bidang dalam ruang. Dia hanya belajar 5 subbab ya. Di sini subbab pertama kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang ya, kedudukan garis terhadap garis lain, kedudukan garis terhadap bidang, dan terakhir kedudukan bidang terhadap bidang. Oke, yang pertama langsung ke kedudukan titik terhadap garis ya. Untuk kedudukan titik terhadap garis ya, bisa dilihat gambarnya ya. Bisa dilihat gambarnya. Di sini ada gambar ya, garis dan titik A B C D di garis G ya. Di situ terhadap titik terdapat titik 3 titik atau A B C D dan garis G. Ya, kedudukan titik terhadap garis itu ada 2. Yang pertama titik terletak pada garis ya. Yang kedua titik terletak di luar garis. Kalau yang terletak pada garis ya di sini bisa dilihat kan A sama B terletak pada garis, bukan di dalam garis ya. Terletak pada garis ya. Di titik A dan titik B. Terus ada titik terletak di luar garis ya. Titik terletak di luar garis. Di sini ditunjukkan oleh titik C ya. Nah, dia tepat di luar garis ya. Gitu, lanjut ke materi lagi. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang ya. Kedudukan titik terhadap bidang ya, sama dengan yang kedudukan titik terhadap garis ya. Ada misal di sini ada gambar terdapat 3 titik A, B, C sama bidang alfa ya. Misal ini ada garis K-nya terletak di bidang alfa ya. Dia titik di sini ada 2, titik terletak pada bidang sama titik terletak di luar bidang ya. Titik yang terletak pada bidang ditunjukkan oleh titik A dan B ya. Titik yang terletak di luar bidang ditunjukkan oleh titik C di sini ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Ada tanyakan? Tidak ada ya. Oke, next ke kedudukan garis terhadap garis lain ya. Misal perhatikan gambarnya ya. Misal di sini ada gambar 3 gambar A B C D, ABC ya. Kedudukan garis terhadap garis lain ada 3. Yang pertama 2 garis berpotongan, ini 2 garis berpotongan. Terus yang kedua 2 garis sejajar ini. Yang ketiga 2 garis bersilangan ini ya.
yang pertama dulu kita bahas. Untuk dua garis berpotongan ya, di sini ada garis M dan M ya. Dua garis dikatakan berpotongan ya. Syarat yang pertama, jika kedua garis, ini kan garis M sama N, terletak pada bidang yang sama. Dan ini terletak di bidang alfa, ya kan ya. Yang kedua, syarat kedua, dia hanya mempunyai satu titik persekutuan, ini titik A ya. Itu dua syarat dari dua garis berpotongan. Lanjut ke dua garis sejajar ya. Ini ada garis B dan B ya. Dua garis dikatakan sejajar jika yang pertama, dia terletak pada bidang yang sama ya, sama kayak berpotongan, terletak pada bidang alfa ini ya, B dan G ya, sama kan. Terus yang kedua, dia tidak mempunyai titik persekutuan ya, kan nggak punya titik persekutuan. Titik persekutuan itu apa? Titik potongnya itu kan ya, titik persekutuan itu titik temu ya. Ya. Oke, paham ya saat sini. Jadi itu dua syarat untuk dua garis sejajar. Untuk dua garis bersilangan ya, dua garis dikatakan bersilangan jika yang pertama, ini kan ada garis S ya, ini ada garis R ya. Yang pertama, dua garis dikatakan bersilangan yaitu kedua garis terletak di bidang yang berlainan ya. Ini S, ini mana? Ini S kan terletak di bidang, misalnya ada bidang di sini, nggak ada gambarnya ya. Ya, ini terletak di bidang yang lain. Terus R itu terletak di bidang alfa ya, maka ini bisa dikatakan syarat dari dua garis bersilangan. Terus yang kedua, dia tidak mempunyai titik persekutuan. Ini kan nggak punya. Ini kan titik tembus toh. Ini nembus. Ini nembus ya. Ini nggak titik persekutuan gitu. Paham ya? Paham? Oke. Next ya. Yang selanjutnya kedudukan garis terhadap bidang ya. Kedudukan garis terhadap bidang ya. Silakan diperhatikan ya. Ada 4 gambar tapi cuma 3 ya, 3 kedudukan ya. Kedudukan garis terhadap bidang, yang pertama garis terletak pada bidang ya. Yang kedua garis sejajar dengan bidang. Yang ketiga garis memotong atau menembus bidang ya. Yang pertama garis terletak pada bidang ya. Ini garis terletak pada bidang. Garis M sama N terletak pada bidang ya, terletak. Jadi dikatakan terletak itu setiap titik pada garis M sama N itu tepat pada bidang gitu. Ya, paham ya? Oke, yang B garis sejajar dengan bidang ya. Misal ini ada garis L sama garis K ya. Ya, garis sejajar dengan bidang. Dan ini garis L sama K. Garis L sama K dikatakan sejajar ya, itu jika misal ini garis L itu terletak di luar bidang, garis K terletak pada bidang, tapi L sama K sejajar ya. Maka garis L sama K itu dikatakan garis L sama bidang alfa itu dikatakan saling sejajar ya. Kita lewat bantuan garis K ini ya, paham ya? Ini maaf tipu ya. Ini L sama K sebenarnya. Terus lanjut garis memotong atau menembus bidang ya. Ini garis H ya, tembusnya ya. Ini ada garis S sama R, terus ini ada garis V sama W, ini kurang satu ya. Saya menuliskan ini ya. Untuk garis S sama R ini kan ditembus sama motong sama garis H ini ya, di bidang ya. Ada garis yang motong atau menembus, ini menembus ya, motong menembus itu ada titik apa, titik potongnya nih, titik potong titik A ya, motong atau menembus. Oke, yang ini ada yang tegak lurus ya, tegak lurus ya. Nah, ini maksudnya itu kalau ada garis yang memotong atau menembus tegak lurus terhadap bidang, maka akan tegak lurus terhadap garis, semua garis yang ada di bidang ini, bidang alfa. Paham ya? Paham? Oke, next ke kedudukan bidang terhadap bidang yang terakhir ya. Kedudukan bidang terhadap bidang ya ada 2, yaitu di sini kedua bidang sejajar sama 2 bidang berpotongan ya. Sama kayak garis terhadap garis lain kan, tadi ada sejajar sama apa, berpotongan ya. Ya. Kalau sejajar tadi, kalau garis itu syaratnya apa tadi? Garis sejajar syaratnya tidak mempunyai titik persekutuan toh. Nah, kalau yang bidang itu
itu tidak mempunyai garis persekutuan ya. Kalau yang berpotongan, kalau garis mempunyai hanya satu titik persekutuan, kalau bidang hanya memiliki satu garis persekutuan. Bedanya di sini titik jadi garis. Ya, paham ya? Oke, next. Oke, itu materinya. Oke, sudah semua. Masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal ya, ini ada siswa yang lihat contoh soal ya. Oke. Perhatikan gambar balok, mana baloknya? Ini baloknya A B C D E F G H ya. Misal diketahui titik K di sini dan L di tengah ruas garis AD dan ruas garis EH dengan kedudukannya. Ini titik K berarti di sini toh di AD, terus ini L ya. Yang pertama titik A terhadap EF terhadap garis EF ya. Ini EF, ini A. Ya terletak di mana ini EF sama A? Nah, di mana? Benar, di luar garis ya. Paham ya? Oke, untuk E terhadap garis LH ini sama E sama LH. LH tadi L itu apa? Titik tengah garis EH. Ini berarti ini LH di sini, ini di sini. Berarti dia terletak di benar di luar lagi, di luar garis ya. Paham ya? Oke, untuk titik K terhadap bidang ADHE. K terhadap bidang ADHE. K itu di mana? Di sini K. ADHE ini. K ini kan di sini. ADHE kan di sini. Berarti di di pada bidang, terletak pada bidang ya. Oke. Next, untuk titik F terhadap bidang KJGL. F ini KJGL mana K? Ini K di sini toh ya. K ini letak di tengah garis AD. L itu terletak di tengah EH. Jadi KJGL kan gini bentuknya. Ini ya. Sini. Ya nanti gambar sendiri ya itu ya. Terus ini F-nya, berarti di sini ada KCL sama F-nya di sini. Terletak di mana? Nah, di luar bidang. Ya. Paham ya? Untuk materi kedudukan garis dan bidang dalam ruang. Ya, kedudukan titik garis dan bidang dalam ruang. Ya. Kalau ada yang tanyakan, silakan di komen ya, di kolom komen atau bisa langsung. Oke, untuk referensinya ya, saya ambil dari buku Intan Pariwara ya, sama modul Indra Pustaka ya. Musuhnya saya sendiri Muhammad Junaidi, guru matematik bersama Muhammadiyah Satu Taman Sidoarjo ya. Oke, itu cukup sekian ya, cukup sekian video tugas akhir di Diklat Online PGRI Jawa Timur. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selesai ya, saya close. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.